Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Di dalam dua renungan hari Minggu sebelumnya, saya merenungkan tentang hidup sebagai pesiaran yang panjang dan tidak selamanya mudah. Karena kita akan menemukan sejumlah rintangan, tantangan, ataupun derita. Dalam pesiaran yang panjang dan tidak mudah ini juga, yang kita kejar bukan semata-mata harta, popularitas, uang, atau apa saja yang bersifat duniawi. Tetapi yang kita butuhkan ialah kedewasaan dalam iman. Kedewasaan dalam iman harus dipupuk secara rohani, secara terus-menerus melalui hidup doa, dan juga melalui berbagai masalah yang kita hadapi dan segala peristiwa yang kita alami. Kedewasaan iman membuat seseorang tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani pesiaran yang panjang ini. Karena kita beriman dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Ingatlah bahwa sekaya atau seberkuasa apapun seseorang, mereka tidak akan bisa membeli kedewasaan iman. Sebab kedewasaan iman adalah kualitas diri yang tumbuh dari dalam diri manusia. Salah satu indikasi bahwa kita semakin dewasa di dalam iman ialah kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Karena kita tahu bahwa segala perkara yang kita hadapi akan terasa lebih ringan, tetapi juga sekaligus akan mendewasakan iman kita jika kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Kedewasaan iman harusnya berjalan searah dengan kedewasaan pribadi, atau dengan kata lain, kedewasaan iman akan sungguh-sungguh mempengaruhi kedewasaan kepribadian kita, namun tidak untuk sebaliknya. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kedewasaan iman adalah panggilan hidup bagi kita umat Kristiani. Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Yang menarik dari pengalaman Yairus ialah Yairus begitu menggantungkan segala harapan kepada Yesus. Ia meninggalkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati di rumah, lalu mencari Yesus demi untuk kesembuhan anaknya. Bahkan ketika sejumlah orang datang untuk memberitahukan kepada Yairus bahwa jangan lagi merepotkan Yesus karena anaknya sudah mati, Yairus tetap masih melihat ada secercah harapan yang akan Yesus berikan kepadanya. Ia begitu percaya dan sungguh-sungguh bersandar pada Yesus. Karena itu Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, percaya saja." Akhirnya anaknya yang sudah mati dibangkitkan oleh Yesus. Ada juga cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Ia sudah menghabiskan banyak harta hanya untuk memperoleh kesembuhan. Ia pergi ke berbagai tabib dan membayar mereka, tetapi tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Tetapi ketika ia hanya percaya bahwa dengan hanya menjamah jubah Yesus, dan akhirnya ia sembuh. Di sini kita bisa lihat bahwa bersandar pada Yesus adalah pintu menuju segala berkat yang kita inginkan dari Tuhan. Sedangkan di dalam bacaan yang pertama, penulis kitab kebijaksanaan menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikan manusia gambar dari hakikat Allah sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dalam dunia. Dalam arti tertentu, setan senantiasa menginginkan manusia untuk jatuh di dalam dosa dan maut. Sedangkan Allah senantiasa menginginkan manusia untuk bertumbuh agar menjadi serupa dengan gambar Allah.
dalam permenungan saya serupa dengan gambar Allah itu seperti apa yang dijelaskan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, yaitu supaya kita kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan kaya di dalam pelayanan kasih. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, Injil hari ini mengisahkan tentang pengalaman Yairus. Kedewasaan iman Yairus inilah yang harus menjadi teladan untuk kita semua. Yairus sungguh-sungguh menyandarkan hidupnya kepada Yesus. Bahkan ketika keluarganya yang lain kehilangan harapan dan iman terhadap Yesus dengan mengatakan bahwa anaknya sudah mati, Yairus masih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sehingga pada akhirnya anaknya dibangkitkan oleh Yesus. Di dalam hidup terkadang juga kita mengalami seperti Yairus. Kita mengalami kegagalan dan seperti tidak ada harapan lagi. Tetapi jika kita memiliki kedewasaan iman yang mana kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Kedua, pengalaman dari perempuan yang mengalami sakit selama 12 tahun juga memberikan pelajaran hidup bahwa terkadang kegagalan hidup itu terjadi ketika kita begitu sungguh-sungguh percaya dan bersandar pada kekuatan dan kehebatan manusia dan tidak melibatkan Tuhan di dalam segala usaha ataupun mimpi-mimpi kita. Terkadang kita mengalami sama seperti perempuan di dalam Injil. Kita sudah menghabiskan banyak uang, sudah berusaha semampunya kita, sudah melakukan berbagai cara, banyak cara, tetapi usaha yang kita lakukan itu kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga usaha itu terlihat sia-sia dan selalu gagal. Tetapi jika kita sungguh-sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan, penyelenggaraan ilahi dan sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, maka hasilnya akan memberikan sukacita iman untuk kita dan juga kita akan mengalami keberhasilan. Karena itu rumusnya ialah usaha tambah iman sama dengan keberhasilan dan sukacita. Ketiga, bacaan pertama menjelaskan tentang masuknya setan ke dalam dunia karena kedengkiannya. Dalam arti tertentu, kedengkian itu berasal dari setan dan si jahat. Oleh karena itu, jika kita senantiasa terjebak di dalam perasaan dengki ataupun benci, kita pun terjebak di dalam perangkap si jahat. Oleh karena itu, yang patut kita lakukan ialah senantiasa membersihkan hati dari segala perasaan negatif dan kelemahan diri kita. Inilah juga salah satu cara agar kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam iman maupun kepribadian kita. Perasaan-perasaan negatif adalah rintangan-rintangan untuk kedewasaan diri kita. Dengan kedewasaan iman dan kepribadian kita, maka kita semakin jernih melihat karya Tuhan di dalam diri kita dan juga semakin jernih melihat Tuhan di dalam diri orang lain. Tuhan memberkati Anda semua.